Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Azima dengan NPM 19.1.03.02.0004. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem file. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imam Wicaksono, lanjutnya ada Muhammad Arisona, lalu ada Maulana Latif, lalu ada Zudiantoro dan juga Joshua. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep file. Jadi konsep file merupakan sekumpulan data yang terkumpul menjadi satu dan tersimpan di dalam suatu memori atau storage. File cenderung berukuran besar untuk dapat disimpan dalam penyimpanan utama, dan oleh karena itu disimpan dalam penyimpanan pendukung atau backing storage seperti alat-alat disk magnetik dan pita magnetik. File mempunyai beberapa sifat. Yang pertama ada persistence, yang kedua ada size, dan yang ketiga shareability. Lalu tujuan konsep file adalah dapat menangani data yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. Elemen mendasar dari suatu file yaitu ada karakter, yang kedua field, dan juga record. Sasaran dan fungsi sistem. Adapun untuk sasaran sistem file yang diantaranya yaitu ada 6. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen bagi memakai atau user. Yang kedua untuk menjamin data yang terdapat pada file itu. Yang ketiga untuk optimal kinerja, dan yang keempat untuk menyediakan dukungan masukan atau input dan keluaran output bagi beragam tipe rekat penyimpanan. Yang kelima untuk memindahkan atau potensi kehilangan data untuk menyediakan kumpulan internet masuk, input, dan keluaran. Sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, mengolah, manipulasi, dan mengambil data. Agar mudah ditemukan dan diakses, sistem file berisi dua bagian terpisah. Yang pertama, kumpulan file yang masing-masing menyimpan data dan program. Yang kedua, struktur direktori yang mengisikan dan menyediakan informasi mengenai file dan sistem. Metode akses adalah penyimpanan informasi pada sebuah file. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca kembali. Terhadap berbagai cara mengakses informasi pada file, yaitu 1. Informasi pada file diakses secara berurutan. Yang kedua, merupakan metode yang membiarkan program membaca tulis dengan pada berkas yang dibuat dengan optimal. Struktur direktori. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau direktori lain. Direktori digunakan sebagai sarana untuk homogenisasi berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap berkas dapat dikelompokkan dalam pengorganisasian berkas. Sistem operasi dapat memartisi disk menjadi beberapa direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori. Direktori satu tingkat. Ini adalah suatu direktori yang paling sederhana. Semua berkas disimpan di dalam direktori yang sama. Struktur ini tentunya memiliki kelemahan jika jumlah berkasnya ditambah banyak, karena tiap berkas mesti memiliki nama yang unik. Direktori dua tingkat. Pada direktori tingkat 2, setiap pengguna memiliki direktori berkas sendiri atau UFD. Setiap UFD memiliki struktur yang serupa, tapi hanya berisi berkas-berkas dari seorang pengguna. Direktori dengan struktur tree. Struktur direktori dua tingkat bisa dikatakan sebagai pohon dua tingkat. Sebuah direktori dengan struktur pohon memiliki sejumlah berkas atau subdirektori lagi. Pada penggunaan yang normal, setiap penggunaan memiliki direktorinya sendiri-sendiri.
Selain itu, pengguna tersebut dapat memiliki subdirektori sendiri lagi. Terus, direktori dengan struktur acyclic grep. Jika ada sebuah berkas yang ingin diakses oleh dua pengguna atau lebih, maka struktur ini menyediakan fasilitas sharing, yaitu penggunaan sebuah berkas secara bersama-sama. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur pohon, di mana pada struktur tersebut penggunaan berkas atau direktori secara bersama-sama dilarang. Pada struktur acyclic grep, penggunaan berkas atau direktori secara bersama-sama diperbolehkan. Tapi pada umumnya struktur ini mirip dengan struktur pohon. Kemudian direktori dengan struktur grep. Masalah yang sangat utama pada struktur direktori acyclic grep adalah kemampuan untuk memastikan tidak adanya siklus. Jika pada struktur dua tingkat direktori seorang pengguna dapat membuat subdirektori, maka akan kita dapatkan direktori dengan struktur pohon. Sangatlah mudah untuk mempertahankan sifat pohon setiap kali ada penambahan berkas atau subdirektori pada direktori dengan struktur pohon. Tapi jika kita menambahkan sambungan pada direktori dengan struktur pohon, maka kita dapatkan direktori dengan struktur grep sederhana. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah mencari berkas, membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. Menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Mengganti nama berkas. Nama berkas merepresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat merubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Perubahan nama dapat merubah posisi berkas dalam direktori. Terakhir, melintas sistem berkas ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. File system mounting. Mount adalah perintah yang digunakan untuk membuka sebuah device yang akan digunakan di Linux. Sebuah device disimpan sebagai folder directory, dan untuk membukanya dilakukan proses mounting, yakni proses mengaitkan sebuah sistem device pada sebuah struktur directory utama yang sedang dipakai. Device yang dimaksud di sini adalah hard disk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.